Kamainda gamatu matayo lekilo raka ngali kamainda gatanga aviviyo legole gitaka awango tapaturu puni lima yo naga ina gadama oria tapandema gepuni ibale naga ina gadama oria la Panauta galedu buru nani Yesu anayala pabina gagedo penne nana karitu ana amiori yo kanalira gebali ibaba veli gegena mau golo kana baba gekado kenga veli indeta gena mau ravila Lige muve morio pamage komana igali deta ge muve ala o pamarago mana pero kamangendi mangoko geile o kaile kaka ma kamangendi merido rawa o kacara o wali ma Nagayala ngau erio nagalete ke konda togo nagayala ngau abidayo nagadonga ke konda bale batatalarangeli nemorio kana tuma ke ko kau adilo batawe warangeli nayala kana noto ke ko kau adanga Lima gue mori gredi vidu lima gue ala gredi impoto mada bubu ke kambu ukapa amu kama veima geringi loko mada didi ketidi impara amu kama veima ke kabo marama
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Para sahabat klerikalis, para pastor, pendamping rohani, moderator rohani, segenap legioner, kita semua umat beriman, selamat pagi. Putra manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan ini adalah berita gembira bagi kita untuk semakin mewartakan kasih Kristus dalam kesabaran dan dalam daya kekuasaan Kristus sendiri. Kita bersyukur atas rangkaian kegiatan konferensi nasional yang pertama ini yang berjalan dengan lancar hingga hari terakhir ini. Dan kita mohon agar dalam doa bersama Bunda Maria kita melanjutkan karya perutusan kita, membawa sukacita di tengah kehidupan dalam semangat moderasi beragama. Kita tahu ini tidak mudah karena kita sering terbentur dalam aturan-aturan dunia dan juga dalam pikiran-pikiran egosentris manusia. Semoga berkat ketenangan diri, berkat kesabaran dan iman, kasih dan pengharapan, kita dapat melaksanakan segala tugas kita dalam kerendahan hati dan dalam kesetiaan seturut teladan Bunda Gereja, Bunda Maria. Agar semuanya dapat kita lakukan, mari kita akui segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon serta perawan Maria, para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putramu Yesus Kristus telah memberikan dirinya demi keselamatan kami. Mampukanlah kami untuk saling berbagi dan memberikan diri satu sama lain, terutama kepada mereka yang menderita dan berkekurangan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan suci. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalian dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhi Dia dalam hati serta pikiran, seperti terbukti dalam perbuatanmu yang jahat. Oleh wafat Kristus, sekarang kalian didamaikan Allah dalam tubuh jasmani Kristus, agar kalian ditempatkan di hadapannya dalam keadaan kudus, tak bercelah,
dan tak bercacat. Sebab itu, kalian harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak goncang. Janganlah kalian mau dijauhkan dari pengharapan Injil yang telah kalian dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan aku, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan Dikau, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, yang tiada berair. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Demikianlah aku merindu memandang-Mu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Dikau. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dijamu lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Bibirku bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tuhan kita Yesus Kristus menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti
Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya? Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Rekan-rekan imam, saudara-saudari, anggota Legio Maria, umat beriman yang terkasih, pada saat kita marah, kita memang menunjukkan kemampuan untuk berkuasa dan juga kadang menghakimi orang lain. Kemarahan bisa membuat orang menjadi sangat super. Tapi juga kemarahan bisa menunjukkan kekonyolan seseorang. Saya mengambil sikap marah ini sebagai penggambaran di awal khotbah saya, karena beberapa kali saya punya pengalaman sering marah umat tanpa alasan. Dan kadang mereka sadar mereka bersalah, tetapi selebihnya mereka menceritakan itu sebagai sebuah lelucon. Hari ini persis para murid bersama Yesus berhadapan dengan kemarahan orang Israel karena mereka melanggar aturan yang sangat tua, hukum Sabat, hari Sabat. Ada banyak larangan di Lio, di Flores, bahkan di Sumba, di Timor, pasti ada hari-hari khusus, ada hari-hari larangan. Orang mengistilahkan hari Pire kalau dalam bahasa Lio. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Mungkin aturan-aturan ini berbenturan dengan kebiasaan keseharian kita. Menghadapi sikap ini, Yesus benar-benar membawa perubahan, membawa sebuah pencerahan, sebuah konsep baru. Bagaimana hidup berdampingan, hidup bersama,
tanpa kaku pada aturan yang membelenggu. Kadang aturan sangat mengkerdilkan hati nurani sehingga orang menjadi sangat kaku, menjadi sangat kikuk. Pembebasan atas hati nurani, atas belenggu ini memampukan orang menjadi merdeka, menjadi lebih kuat. Saya perhatikan mama-mama anggota Legio yang hadir kesempatan ini dengan yang hadir di tahun lalu di Bejawa, mukanya awet semua ini. Ternyata kalian sudah keluar dari ketegangan-ketegangan aturan tertentu. Mungkin banyak rileks. Sekarang ada gaya hidup baru, orang bilang slow life. Slow life. Mau santai, bukan berarti santai-santai. Slow life bukan berarti menanggapi hidup dengan santai. Tetapi serius menghadapi hidup dengan keadaan yang tidak tertekan. Dia jalankan tanggung jawabnya seperti biasa. Dia jalankan kemampuannya apa yang dimilikinya. Dia tunjukkan kredibilitasnya. Tapi dengan respect yang tinggi, dengan kerendahan hati, dengan kesabaran yang tinggi. Dan ini membuat orang menjadi terhormat di mata orang lain. Hal ini berbeda dengan perilaku amarah yang sudah saya gambarkan tadi. Aristoteles bilang begini, jika Anda marah, boleh. Tapi marahlah pada saat yang tepat, pada orang yang benar, dan dengan tujuan yang tepat. Selebihnya, Anda membuat lelucon dan menunjukkan kebodohan diri Anda sendiri. Saya tidak mau Legio Maria orang bilang bodoh hanya karena marah-marah terus. Mama-mama, bapak-bapak pasti marah anak-anaknya yang malas misa atau yang tidak tertib berdoa. Tapi kemarahan itu adalah sebuah panggilan dalam tugas. Saudara-saudari, kita telah melewati rangkaian kegiatan yang sangat bernas bermakna. 3 hari di Wetebula, Sumba Barat Daya, dalam konferensi pertama Senatus Maria diangkat ke surga Kupang, membuat kita membawa pulang nilai-nilai yang penting, nilai-nilai perutusan. Kita sangat dibutuhkan di zaman ini. Di tengah perhelatan dunia dan juga banyak pandangan yang keliru tentang eksklusivisme, bahwa hidup sendiri-sendiri dalam ghetto, orang Yahudi istilahnya ghetto, sel khusus mereka nyaman dalam, itu bukan zamannya lagi. Karena itu kita boleh masuk dan membongkar, anak muda punya istilah itu circle, circle. Saya cocok, kami circlean, kami dalam lingkaran yang sama. Tetapi kita punya misi agar bisa masuk dalam circle-circle itu, lingkaran-lingkaran persaudaraan yang kadang membungkus dendam, amarah, membungkus aneka-aneka hal yang tidak membuat orang berkembang dan tidak membuat orang bebas menunjukkan jati dirinya. Yang Yesus lakukan dan apa yang dia tegaskan di hadapan para murid dan orang Yahudi adalah sebuah pembebasan yang paling dasaria. Bukan lagi soal pembebasan ekonomi, bukan lagi soal pembebasan hal-hal materialistik, tetapi pembebasan jiwa. Pembebasan bahwa engkau sungguh berarti kalau engkau menunjukkan kualitas dirimu dan komitmen dirimu untuk melayani. Dan ini dia omong kepada murid-muridnya. Putra manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dalam maksud, kalau engkau mengimani, kalau engkau menjadi pengikut Kristus, engkau harus menjiwai aturan kasih, harus punya naluri untuk membongkar kekakuan-kekakuan dalam aturan-aturan dunia yang membuat orang akhirnya ragu-ragu untuk memahami cinta kasih dan mengalami kerahiman Allah yang sesungguhnya. Para romo, rekan-rekan imam, umat beriman yang terkasih, nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose dalam bacaan tadi membuat kita semua yakin bahwa menjadi pelayan jemaat adalah sebuah kepercayaan yang paling tinggi. Paulus pernah bilang, upahku adalah tanpa upah. Dan itu yang kita sedang lakukan. Bahwa di mana kita berada, di situ kita melakukan pelayanan
yang membongkar sekat-sekat yang membuat orang menjadi kaku dan terikat pada aturan-aturan yang membelenggu kebebasan dan kemerdekaan iman. Kita sudah melewati seminar yang amat kaya makna. Saya tidak mau mengulanginya di sini, tapi saya mau katakan bahwa menjadi toleran berarti harus menjadi orang yang sabar hati. Karena toleransi itu akar katanya dari bahasa Latin tolerare, artinya sabar, tahan diri, jangan nafsu, tahan. Mungkin dengan menahan diri kita memperkaya diri sendiri. Zaman ini orang maunya cepat-cepat semua. Pergerakan cepat, ilmu harus dia dapatkan segera, bisnis harus menguntungkan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Tetapi apakah tahan diri masih relevan dengan zaman sekarang? Tahan diri membuat kita berhenti dan melihat siapa saya dan apa yang harus saya tunjukkan kepada dunia. Tahan diri adalah sebuah latihan untuk mengungkapkan kerendahan hati. Oleh karena itu, Yesus tahu bahwa apa yang dibuat murid-muridnya itu memang melanggar hukum Sabat. Tetapi dia tahu bahwa dengan melakukan itu, dia mau menyelamatkan kondisi mereka yang sedang kelaparan itu. Untuk lebih berbuat kasih, pelayanan kepada orang lain. Bagi kita, Legioner, berada di tengah dunia ini berarti membagi, memberi. Menunjukkan kesabaran dan toleransi. Wajah-wajah pendoa itu selalu awet, selalu anti-aging, selalu cantik. Saya duduk dengan satu mama anggota Legio, saya bilang, mama ini awet. Tapi dalam hati, ini semua karena doa. Karena di dalam doa tidak ada penghakiman dan tidak ada penghukuman. Di dalam doa hanya ada pembebasan. Sedangkan dalam aturan ada penghakiman, ada kita tunjuk kau salah, ini serba salah, dan tidak membebaskan apa-apa. Apakah dengan menghukum orang kita merasa dibebaskan? Tidak juga. Oleh karena itu, ketaatan kita kepada semangat doa, doa bersama Bunda Maria. Satu mama yang paling setia, punya keteladanan kesabaran hanya Mama Maria. Segala hal dia temukan. Dia ditikam dengan beribu-ribu tombak, beribu-ribu pedang, tetapi dia tunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Dan kita, mampukah kita? Bukankah kehadiran kita harus menunjukkan kesabaran dan kemampuan kita adalah menunjukkan bagaimana kita punya kesanggupan untuk mendoakan orang lain. Berbagi tidak selamanya harus dengan materi, tapi berbagi selamanya harus pakai pemberian diri, pakai waktu dan pakai keterlibatan kasih di dalamnya. Ini memang berat. Apalagi kami Pastor Proki, hobinya perintah saja. Suatu saat seorang anak kecil, dia pergi ke pastoran, karena pastor ini baru pulang pengakuan capek-capek duduk. Anak itu ketuk di pintu. Om Romo, saya butuh Om Romo. Pikirnya ada apa keluar? Anak kecil. Ada apa kau nih? Siang-siang orang tidur kau datang kau. Romo, tolong ke rumah. Saya minta Romo berkat. Ini penting. Ya, Romo karena diminta berkat, dia pergi. Sampai di sana berkat induk babi yang mau mati. Dalam amarah pastor ini berdoa. Hai babi, kalau mau sembuh, sembuh saja. Kalau mau mati sekarang juga lebih baik. Amin. Berkat siram jalan. Anehnya babi itu hidup, segar lagi. Ya, ini 2 tahun lalu virus babi ya di Flores, di kita, di NTT, di Sumba juga. Ya, dalam amarah kadang membuat lelucon. Suatu saat anak ini dengar pastornya jatuh sakit, dirawat, dan dia bilang, mama, omanya ini anggota Legio Maria, jadi informasi terbaru semua. Mau pastor gosip pastor, mereka tahu semua. Jadi pastor sakit, kau punya Om Romo sakit. Saya mau pergi kunjung di puskesmas. Pergilah dia.
Dia lihat Romo hanya tidur, sopan. Mau masuk juga dijaga ketat oleh bidan, perawat. Akhirnya dia bilang, saya bisa ketemu Om Romo. Akhirnya dipersilakan. Karena anak kecil, ya tidak soal. Begitu dia masuk, dia lihat, Om Romo saya bisa doa. Silakan. Dia bilang, Tuhan Allah, sembuhkanlah pastorku. Kalau mau sembuh, sembuh. Kalau mau mati, sekarang juga lebih baik. Anehnya pastor itu sembuh. Dan dia memperbaiki amarahnya, dan dia makin mencintai umatnya tanpa amarah. Apa yang dibuat Yesus hari ini adalah pesan bagi kita. Mari kita pergi bawa sukacita, bukan bawa amarah atau ke gengsi-gengsi kita. Jangan kita pikir Leogia Maria pendoa, jadi kita pikir kita punya doa nih, Tuhan Allah kita yang setel. Jangan keliru. Ingatlah bahwa di dalam doa tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman. Di dalam doa hanya ada pembebasan bagi jiwa-jiwa. Santo Vincentius Apaulo, dia berpesan bahwa berdoa dalam kebersamaan itu seperti kita mengumpulkan jerami, mengikatnya lalu membakarnya, sehingga menghasilkan kobaran api yang nyalanya menjangkau surga. Begitulah, doa bersama punya kekuatan menyembuhkan segalanya. Dan doa bersama menguatkan kita dalam kasih pelayanan. Menembus sekat-sekat aturan yang kadang mengikat. Kita ini lahir dari budaya yang sering membelenggu. Lahir dari pemahaman akan aturan yang kadang menyiksa. Kita ini hidup dalam situasi skandalum, persoalan-persoalan dan problem yang kadang membuat kita tidak mau tahu kemana kita pergi. Asal kita tahu putra manusia, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kita tahu dia menyembuhkan segala luka-luka kita, kita serahkan padanya. Dalam doa bersama Bunda Maria ibunya, kita akan dibebaskan. Selamat melanjutkan tugas menembus sekat-sekat yang membelenggu, menjadi pembawa warta pembebasan bagi jiwa-jiwa, pembebasan bagi umat manusia. Tuhan memberkati. Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri untuk mengakui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang melalui orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kita lanjutkan dengan kolekte dan persembahan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sangat Maha Pendengar, maka marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepadanya. Bagi semua pemimpin, baik di kalangan gereja maupun negara, semoga roh Allah menerangi mereka dan memberi keberanian untuk mengutamakan kebenaran dan kejujuran dalam tugas kepemimpinan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perkembangan gereja, semoga kasih-Mu menjangkau semua pihak untuk bersatu, bahu-membahu, dan mendukung proses perkembangan gereja dimanapun berada.
Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi pemimpin daerah kita. Semoga mereka memiliki rasa kerendahan hati dalam memimpin daerah ini, agar apa yang menjadi kebijakan mereka dapat memberikan rasa damai dan kesejahteraan bagi masyarakat. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi perdamaian dunia. Semoga para pemimpin negara memiliki hati yang cinta damai, peka atas penderitaan masyarakat, sehingga semua manusia ciptaan Tuhan dapat memperoleh kehidupan layak dan sejahtera yang jauh dari kuasa diskriminasi. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua yang berada di sini dan perkembangan karya legioner Senatus Maria diangkat ke surga Kupang. Semoga kehadiran legioner di tengah-tengah umat, terutama di parokinya masing-masing, semakin nyata demi perkembangan gereja dewasa ini. Marilah kita mohon Kita hening untuk menyampaikan intensi pribadi kita masing-masing kepada Allah Bapa di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan Yesus Kristus. Semoga bersama dengan Bunda Perawan Maria, kami semua sanggup menjalankan karya perutusan kami di tengah-tengah umat-Mu, sambil memuliakan nama-Mu, Sang Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.
Tuhan sejak kami menerima Nas dari bumi bersama manusia bagi kami akan menjadi Pujilah Engkau Tuhan Allah semesta waktu dari kemuliaan kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada. Ini hasil dari pokok anggur usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Bersama kurban persembahan roti dan anggur ini, kita juga mendoakan intensi-intensi yang telah dipersembahkan di atas altar Tuhan ini. Kita bersyukur bersama anak Edwin Porang yang hari ini merayakan hari ulang tahun yang ke-43. Kita mohon Tuhan memelihara dia dengan berkat umur panjang, berkat kesehatan dan kesuksesan selalu, dan semoga Tuhan selalu menyertai dia di hari-hari hidup selanjutnya. Kita juga mendoakan keselamatan kekal bagi arwah Bapak Frans Liat Tupan Masan, Nenek Ignatius Talan, dan Nenek Veronica Binsasi. Kita berdoa semoga Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa mereka, dan semoga Tuhan oleh karena kasih dan kerahimannya terima mereka dalam kerajaan surga sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan, keselamatan kita, serta umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber pengharapan, berkenanlah memberkati roti dan anggur persembahan kami. Kuduskanlah hidup kami agar menjadi tanda harapan bagi semua orang. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan,
Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami, mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, lafaz-Mu Tuhan kami wartakan hingga
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Edmund Woga, serta semua rohaniwan. Kami bersyukur pula atas penyelenggaraan-Mu yang boleh kami alami selama konfernas kami berlangsung. Kiranya rahmat dan berkat-Mu senantiasa menyertai perjalanan kami, kerasulan kami di hari-hari yang akan datang di tempat kami masing-masing. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah semua mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita saling berjabat tangan.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Allah saja saya.
Kita memasuki acara pemberkatan Dewan Senatus Maria Diangkat ke Surga Kupang periode 2023-2026. Untuk itu, saya mengundang para perwira, Ketua Saudari Maria Dolorosa Bajowawo, Wakil Ketua Saudari Makrina Bikan, Sekretaris 1 Saudara Ignas Pati, Sekretaris 2 Saudari Clarita Kelen, Bendahara 1 Saudari Maria Luciana Lai, dan Bendahara 2 Saudari Kuartila Yosefa Soy. Kami mohon berkat dari para imam konsebra untuk para perwira Senatus Maria Diangkat ke Surga Kupang periode 2023-2026. Saya mengundang semua pastor berdiri dan menumpangkan tangan. Tuhan bersamamu. Semoga oleh doa kita bersama doa Bunda Maria, Tuhan senantiasa menurunkan rahmat dan berkat-Nya bagi perwira Senatus yang baru untuk menjalankan periode perutusan mereka pada tahun 2023 sampai 2026 ini dalam berkat Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita terima perwira Senatus baru kita dengan tepukan tangan. Legioner diundang berdiri, kita akan berkatena. Siapakah putri itu yang datang sebagai fajar menyisir merah-merahan, indah penaka bulan, gemerlap laksana surya, dasar bagaikan bala tentara yang siap sedia bertempur. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Dan kuduslah nama-Nya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Kasih sayang-Nya turun temurun
kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang-orang yang angkuh hatinya. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Orang yang berkuasa diturunkannya dari takhta, yang hina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Siapakah putri itu yang datang sebagai fajar menyisir merah-merah? Indah penakah bulan, gemerlap laksana surya, dahsyat bagaikan bala tentara yang siap sedia bertempur. Marilah berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, pengantara kami pada Allah Bapa, Engkau telah berkenan memilih bundamu, perawan yang terpuji, menjadi bunda dan pengantara padamu. Semoga semua yang memohon kemurahan-Mu dapat bergembira karena dikabulkan permohonannya berkat perantaraan Sang Putri. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur karena telah menerima sabda dan tubuh Kristus. Semoga sabda dan kurban putra-Mu menerangi langkah kami dalam perziaran menuju kepadamu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
Kita dengarkan beberapa penyampaian. Kita dengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Saudari Ketua Maria Dolorosa Bajowawo. Yang saya hormati Pater Yosan sebagai selebran utama pada perayaan Ekaristi Misa Perutusan pada hari ketiga perayaan Konferensi Nasional Legio Maria yang pertama, dan semua para imam, pemimpin rohani, Dewan Asuhan dan juga Dewan Senatus Maria diangkat ke surga Kupang, juga pastor paroki Katedral Wetabula Sumba Barat Daya, para biarawan biarawati, para dewan regia, komisium-komisium dan kuria-kuria serta presidium tergabung langsung pada Dewan Senatus Kupang. Singkatnya semua peserta konfernas yang saya cintai dan saya kasihi. Ave Maria, Maria Ave, Salve. Pertama-tama Dewan Senatus Maria diangkat ke surga Kupang menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Wetabula beserta seluruh pastor paroki sedaratan Sumba. Juga kami sampaikan terima kasih teristimewa untuk pastor paroki Katedral Wetabula Sumba Barat Daya, dan juga kepada seluruh panitia OC yang berada di tempat ini. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Gusti dan teman-teman dibantu dengan para romo, pemimpin rohani, pasti dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Karena saya juga orang Wetabula. Iya, Bapak Gusti juga waktu itu kami minta pada tahun 2017 saat konferensi regional di Soe, di Buat Soe, dan merekomendasikan untuk pelaksanaan konferensi regional saat itu karena status Senatus Kupang di 2017 statusnya masih regia, Maria diangkat ke surga Kupang. Dan saat itu Bapak Gusti dan Bapak Flori hadir dan kami merekomendasikan untuk pelaksanaan di Wetabula, dan beliau berdua para sesepuh yang berada di Komisium Maria Bintang Timur Sumba ini mengiyakan. Waktu itu pasti dengan berat hati, tetapi saya yakin dengan campur tangan Bunda Maria dan dukungan dari Bapak Uskup dan semua pastor pemimpin rohani, pastor-pastor paroki, semua dapat berjalan dengan baik dan kita bisa buktikan hari ini bisa terlaksana untuk rangkaian acara dari hari pertama sampai hari ini. Mari kita berikan aplaus untuk panitia UC. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih secara istimewa kepada panitia SC Dewan Senatus Maria diangkat ke surga Kupang dengan ketua yang lama Saudari Agnes Tarampira, saya juga beserta sekretaris 12 dan bendahara 12. Kami para wanita di Dewan Senatus Maria diangkat ke surga Kupang terus memantau perkembangan dari bulan ke bulan. Setiap rapat tidak bisa kami laksanakan secara offline, kami laksanakan secara Zoom, secara online, dan kita lihat hasilnya seperti sekarang ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua panitia di bawah komando Bapak Gusti, Bapak Flori, dan semua koordinator seksi dari panitia OC. Selanjutnya kami sampaikan juga terima kasih
kepada anak muda setiap hari dari perayaan misa pembukaan, kemudian kemarin pada perayaan hari ulang tahun HUT Senatus dan HUT Legio Maria Sejagat, juga orang muda yang membawakan kor, dan hari ini juga dari SMA Mandaelu. Terima kasih berlimpah untuk kepala sekolah dan para guru serta kalian semua. Ya, mari kita berikan aplaus. Biasanya setelah pelaksanaan konferensi itu dalam beberapa waktu saja pertumbuhan anggota Legio itu sangat pesat di suatu daerah setelah kami meninggalkan kegiatan-kegiatan besar seperti ini. Yang kami harapkan setelah kami kembali ke Kupang dan ke daerah kami masing-masing di Flores dan di Daratan Timur, kami harapkan anak muda ini dan para guru bisa menjadi pengikut-pengikut dan prajurit-prajurit Maria. Iya, mari kita berikan aplaus. Yang Bapak Ibu dan anak-anak muda lihat ini casingnya ini orang tua semua, karena memang ini konferensi untuk orang tua, konferensi senior. Iya, nanti akan dilaksanakan konferensi khusus kaum muda itu di Bali. Ini di bawah komando Ketua Senatus Malang yang hari ini juga hadir bersama pemimpin rohani Dewan Senatus Sinar Bunda Karmel Malang. Itu nanti akan dilaksanakan pada 13 sampai 15 Oktober 2023 yang akan datang. Itu baru bisa melihat bahwa itu anak muda semua. Tapi kali ini memang yang kalian lihat orang tua semua, tetapi orang tua berjiwa muda. Ya, baik. Seperti Romo Josan tadi sampaikan, wajah-wajah kami wajah-wajah remaja. Wajah, walaupun usia tua tetapi tidak menggambarkan usia kami yang sebenarnya, tetapi usia kami menjadi lebih glowing dengan anti-agingnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir teristimewa untuk Ketua Dewan Senatus Sinar Bunda Karmel Malang, Saudari Murhayati, dan pemimpin rohaninya Romo Gregorius Pasi SMM sebagai pemimpin rohani sekaligus sebagai narasumber kita kemarin. Ya, semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua di bawah bantuan doa Ratu dan Panglima kita Maria di dalam tugas dan karya perutusan kita ke depan di Dewan dan Presidium kita masing-masing. Ave Maria, Maria Ave. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Bersama rekan-rekan imam, kami juga mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang sudah merayakan Ekaristi syukur ini dengan penuh iman. Juga kita mendoakan sama saudara-saudari anggota Legio di seluruh pelosok Senatus Kupang agar mereka tetap mendoakan segala karya juga perkembangan Senatus Maria diangkat ke surga Kupang ke depannya. Kali ini saya mewakili Regia Bunda Kristus Maumere, kami yang bertugas hari ini, saya Romo Josal, mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup Edmond Woga, Uskup Wetebula, bersama segenap Dewan Imam, Romo Fikjen, dan semua imam di Kuskupan Wetebula. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Pastor Paroki dan Pastor Rekan Paroki Katedral Wetebula, semua yang sudah terlibat, bapak-bapak polisi, mama-mama yang pemasak dan semuanya, juga yang luar biasa hari ini dari SMA Mandaelu yang sudah kita beri aplaus untuk mereka. Terima kasih, inilah bukti kurikulum merdeka yang boleh kamu terapkan
Tanpa kurikulum pun kalian senantiasa bersyukur. Baik, hari ini banyak yang akan kembali, esok lebih banyak lagi. Namun kami akan menyicipi pesona Sumba hari ini dalam tur keliling-keliling di Sumba. Terima kasih untuk sentuhan Sumba yang luar biasa. Semoga kesempatan berikut datang-datanglah ke Ende Flores. Dan untuk mama-mama, bapak-bapak, legioner, ada salam dari pendoa cilik tadi. Kalau resah dan gelisah, saya undang adik kecil tadi, datang doa untuk kita semua. Baik, itu saja, mari kita berdiri dan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua yang berhimpun dalam perayaan Ekaristi ini, segala doa, pengharapan dan tugas perutusan kita, perjalanan hidup kita, kesehatan jiwa dan raga, semua tugas panggilan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, Ekaristi telah selesai. Mari pergi, kita diutus. Amin. Para imam foto bersama sebelum dan Dewan Senatus, Konsilium dan Dewan Senatus diundang foto bersama.